Cimarga. Tema PKM ini memiliki relevansi dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan komunikasi organisasi, di mana ada upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru-guru dalam literasi dan memanfaatkan media artificial intelligence untuk menunjang bahan ajar. Pelatihan disertai modul tutorial berisi cara memanfaatkan AI dalam menyiapkan bahan ajar yang mencangkup memanfaatkan AI dalam membuat bahan ajar, ekosistem AI tools, formula prompt engineering tips, demo ChatGPT, Gemini, DeepSeek untuk RPP dan kuis, langkah-langkah membuat poster dengan AI Canva, dan pertimbangan etis dalam memanfaatkan AI. Ini AI-nya pakai apa nih? Pakai yang Gemini, ChatGPT atau apa? Dia masih bisa menjawab. Kalau memang belum, biasanya dia nyamarkan apakah perlu saya spesifikkan bagian tertentu. Kegiatan ini relevan dengan mata kuliah Basic Communication Writing. Teknik penulisan berita website merupakan bagian dari keterampilan yang wajib dimiliki bagi mahasiswa dan praktisi ilmu komunikasi, terutama pada bidang kehumasan. Beberapa tugas praktisi humas adalah mengelola website dan sosial media sebuah organisasi, baik institusi negeri, BUMN, non-government organization, dan lain sebagainya. Website menjadi wadah bagi sebuah organisasi, dalam hal ini sekolah. Fungsi website bagi sekolah adalah sebagai media komunikasi internal dan eksternal. Website menyediakan ruang untuk mengkomunikasikan berbagai kegiatan di internal sekolah. Namun sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan mengapa website belum dijalankan dan difungsikan secara maksimal. Kegiatan ini juga menjadi media bagi Vkom UMB dengan sekolah yang menjadi mitra kegiatan PKM. Selain itu, menjadi media promosi UMB secara tidak langsung. Kalau ini kalau kita interaktif ya, kalau untuk belajarnya kita yang kayak misalkan saya kemarin belajar grammar nih. Kegiatan ini relevan dengan mata kuliah Public Speaking. Teknik presentasi merupakan bagian dari Public Speaking. Teknik presentasi adalah strategi yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pesannya secara efektif dan melibatkan audiensnya. Ini mencakup segala hal mulai dari menyusun konten, menggunakan alat bantu visual, dan menggunakan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Public speaking mencakup keterampilan yang lebih luas dalam berkomunikasi dengan audiens, sedangkan teknik presentasi fokus pada cara menyampaikan pesan secara efektif dalam konteks formal, seperti di ruang kelas, rapat, atau seminar. Keduanya saling terkait karena teknik presentasi yang baik membutuhkan keterampilan public speaking. Kegiatan ini juga menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat dalam rangka memperkuat kompetensi komunikasi publik di lingkungan sekolah. Lagi ada masalah apa, terus kadang-kadang nggak mood gitu ya. Mood lah biasanya. Tapi kadang-kadang Tema pengabdian kepada masyarakat ini memiliki relevansi dengan mata kuliah dasar-dasar komunikasi digital karena dengan landasan mata kuliah tersebut, workshop ini tidak hanya mentransfer keterampilan teknis secara penulisan, desain, atau editing saja, tetapi juga menanamkan aspek strategis terkait dengan membangun narasi yang autentik dan menarik, memilih kanal dan format yang tepat untuk menjangkau audiens serta berkomunikasi secara etis dan bertanggung jawab demi keberlanjutan lokal. Hal ini sejalan dengan mata kuliah dasar-dasar komunikasi digital menjadi pondasi agar siswa SMA N1 Cimarga dapat menciptakan konten wisata digital yang kreatif. Dalam tugas pelaku wisatawan, ini juga meningkatkan visibilitas destinasi wisata di dunia maya. Tema PKM ini memiliki relevansi dengan mata kuliah Event Management dan Komunikasi Lingkungan karena ada upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengelola kegiatan, peduli lingkungan, dan memanfaatkan media digital untuk kampanye dan publikasi. Pelatihan disertai modul tutorial berisi cara menggabungkan 3 hal. 1. Konsep green event yang kreatif. Gimana sih caranya bikin acara yang peduli banget sama lingkungan tapi tetap seru dan menarik? 2. Pengelolaan event yang efektif. Mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang keren pas hari acaranya, sampai evaluasi setelah acara selesai. 3. Strategi pemanfaatan SEO, Search Engine Optimization, untuk pakai kata kunci yang tepat, bikin konten yang menarik di website atau media sosial. Mau sekolah di sekolah, dan sekolahnya bisa berlatihan bikin acara ya kan? kayak bikin redaksi sendiri. Tujuannya dalam Mata kuliah Digital Media Analysis relevan dengan kegiatan PKM ini karena membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis jejak digital dan resiko penyalahgunaan data pribadi di media digital. Melalui edukasi kepada siswa SMA N1 Cimarga, mahasiswa menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era teknologi informasi. Bullying, udah macam-macam nih, karena tadi
dia nggak bisa lepas karena diancam. Mata kuliah Digital Media Analysis relevan dengan kegiatan PKM ini karena membekali siswa dengan literasi yang cukup untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengendalikan diri di media sosial. Jadi pokoknya komunikasi zaman sebelum AI ada loh, apalagi sekarang. Nah, Tema PKM ini memiliki relevansi dengan mata kuliah TV Programming. Hal ini disebabkan adanya upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa SMA N1 Cimarga, Lebak, Banten dalam bidang ilmu teknologi komunikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital yang kini makin dinamis, diharapkan para siswa SMA N1 Cimarga, Lebak, Banten dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi sebuah konten video edukatif di YouTube. Sehingga pada akhirnya mereka dapat bersaing positif dengan para siswa SMA lainnya. kenapa kalian suka di media sosial? Mata kuliah Etika Profesi Komunikasi relevan dengan kegiatan PKM ini karena membekali remaja atau siswa daerah pinggiran dengan literasi yang cukup untuk menumbuhkan budaya kesadaran mandiri dalam memilah dan memilih film yang akan ditonton. Sebelum film mulai kan ada tuh lolos sensor, ada kan? Iya. Tema pengabdian kepada masyarakat ini memiliki relevansi dengan mata kuliah Cyber Culture karena dengan landasan mata kuliah tersebut, workshop ini memberikan pemahaman mengenai permasalahan di dunia cyber, khususnya tentang hoaks dan juga bagaimana mengidentifikasi informasi palsu atau misinformasi dengan memberikan praktek cek fakta konten-konten digital. Mata kuliah Cyber Culture menjadi dasar landasan dengan tujuan agar siswa SMA N1 Cimarga memiliki pemahaman digital tentang hoaks agar menjadi cerdas dalam menggunakan dan memahami konteks media cyber. Dulu ketika orang anak, saya berpikir bikin berita buat anak kecil itu gampang. Mata kuliah Digital Media Analysis relevan dengan tema pengabdian masyarakat edukasi anti pubbing untuk anak-anak SMA N1 Cimarga karena mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku penggunaan media digital, dampak negatif pubbing, yaitu mengabaikan orang sekitar karena gadget, serta strategi komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan edukatif. Terima kasih Mbak Buana sudah melatih kami dalam pelatihan public speaking dan AI sehingga kita menjadi lebih tahu ya, wawasannya meningkat, pengetahuan kita menambah. Kita harapkan semoga ada pelatihan berikutnya. Terima kasih ya, good. Terima kasih Mercu Buana, pelatihan yang menyenangkan, seru, kalau bisa sih ditambah sekali lagi. Jadi kan kita bisa gimana sih caranya public speaking, berbicara di depan murid, pokoknya luar biasa. Thank you. Menurut Angel, kegiatannya seru karena kita bisa tahu apalagi tentang ilmu komunikasi. Jadi kita bisa tahu fakultas jurusan ilmu komunikasi itu gimana aja, kayak tentang public speaking. Kita dikasih banyak materi juga, banyak materi yang kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Jadi seru banget kemarin itu menambah pelajaran buat kita yang bisa nanti siapa tahu bisa melanjutkan ke Mercu Buana atau ke fakultas ilmu komunikasi. Mercu